Selamat pagi adik-adik, senang ya kita bisa ketemu lagi pagi hari ini untuk belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu kita. Nah adik-adik, aku percaya adik-adik sudah banyak yang libur mungkin. Dan pastinya kita penuh sukacita karena sebentar lagi kita menyambut hari apa adik-adik? Betul, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang disebut dengan hari Natal. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai semua kegiatan sekolah minggu kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami rindu untuk tetap belajar firman Tuhan dan memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus berikan kami kesiapan untuk selalu mendengar firman Tuhan, hati yang mau diajar, dan berikan kami semangat selalu untuk selalu belajar apa yang Tuhan ajarkan melalui setiap pelajaran sekolah minggu kami. Berkati semua anak sekolah minggu kami Tuhan, juga guru-guru sekolah minggu kami, keluarga kami, biarlah kami semua selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Adik-adik, hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-12. Wah, tidak terasa sebentar lagi kita menyambut hari Natal dan akhirnya triwulan yang keempat ini akan kita selesaikan. Nah, hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk mendengar firman Tuhan yang sebentar lagi mau disampaikan oleh Kak Riki. Judulnya adalah Sambutan Istimewa. Wah, pastinya menarik. Kenapa istimewa? Karena sambutan itu ditujukan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah adik-adik, kita persiapkan hati kita. Jangan lupa Alkitab dan buku pelajarannya kita siapkan untuk sama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai adik-adik, masih semangat tentunya kita mau bersekolah minggu kembali. Di minggu ini kita bertemu kembali, kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yuk, sebelum lanjut kita mau berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu di saat ini kami boleh menikmati hari yang indah, hari yang begitu cerah. Tuhan masih memberikan kami kesempatan bernafas, memberi hidup kami bisa makan dan minum, dan kami bisa bangun dengan tidak kurang satu apapun. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Mama Papa, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan hari lepas hari. Kami saat ini siap untuk belajar firman-Mu. Tuhan Yesus menolong kami supaya kami ditolong bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman yang di rumah, di minggu kemarin kita telah belajar bersama-sama tentang ada puji-pujian di hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita di hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, di minggu ini kita belajar bersama-sama bagaimana ada sambutan yang istimewa dari Matius 2 ayat ke-1 sampai ayat yang ke-12. Teman-teman di rumah memperhatikan apa yang Kak Riki sampaikan sehingga kita sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan di hari ini. Firman Tuhan berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi pada waktu peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes pada waktu itu, teman-teman, ada orang Majus datang dari timur menuju ke Yerusalem. Nah, kemudian mereka bertanya-tanya, di manakah dia? Dia yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Orang Majus bertanya demikian, teman-teman yang di rumah. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi maksud kedatangan daripada orang-orang Majus dari timur ini adalah mereka mau menyembah Tuhan
yaitu Yesus Kristus. Nah, siapa sih orang-orang Majusi ini, adik-adik, teman-teman di rumah? Nah, mereka adalah ahli perbintangan dan mereka berasal dari Persia. Nah, adik-adik, itulah orang-orang Majus dari timur. Mereka datang untuk menyembah Tuhan. Itu maksud dan tujuan kedatangan mereka di Bethlehem, tempat di mana tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Lalu firman Tuhan bilang lagi gini, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, ketika Raja Herodes ini mendengar berita tersebut, dia kaget dong, terkejut. Kenapa dia terkejut? Karena sebelumnya sudah diberitahukan, dia telah mendengar bahwa ada raja, dinubuatkan sebagai raja orang Yahudi, sehingga Herodes ini kaget. Ntar nanti jabatan saya diganti dong, posisi saya diganti sebagai raja karena ada kelahiran Yesus yang sesungguhnya dia adalah raja dunia ini, raja seisi dunia ini dan raja langit alam semesta. Karena punyalah dia semua di dunia ini, termasuk adik-adik, teman-teman dan Fariki. Punya dia semuanya itu. Nah, Raja Herodes kaget, terkejut. Dan kemudian apa yang Raja Herodes ini lakukan? Dia mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dia meminta keterangan dari mereka. Nah, itu yang dilakukan oleh Raja Herodes itu sendiri. Dia meminta keterangan dari mereka di mana Mesias atau Tuhan Yesus Kristus itu dilahirkan. Nah, mereka berkata kepadanya di Bethlehem. Mereka memberitahukan kepada Raja Herodes bahwa Tuhan Yesus itu dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, gini bunyinya nih. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Siapa pemimpin itu, teman-teman? Adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia memimpin bangsa-bangsa, seluruh suku bangsa, dia memimpin umat manusia menuju kepada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan Yesus sendiri. Apa yang dilakukan setelahnya oleh Raja Herodes ini, teman-teman? Ketika dia mendengar hal tersebut, dia dengan diam-diam memanggil orang-orang Majus itu. Lalu dengan teliti dia bertanya kepada orang-orang Majus itu, bila mana bintang itu nampak? Ya, bila mana bintang itu nampak? Dari mana kamu lihat bahwa bintang itu ada? Dan bintang itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, menuju ke tempat di mana Tuhan Yesus Kristus itu lahir, teman-teman. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Herodes ini? Ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah. Pergi dan kamu selidiki. Lihat apa yang terjadi di sana. Lihat apa yang sedang ada di sana, sedang terjadi di sana. Nah, dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Siapa anak itu? Adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi Raja Herodes memerintahkan orang-orang Majus itu dengan diam-diam untuk melihat apa yang terjadi di sana. Yang ternyata adalah anak yang telah lahir ke dalam dunia di Bethlehem, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia.
Ini kata Herodes, Raja Herodes. Ternyata dalam hatinya pun tidak demikian. Ia punya maksud yang jahat. Itu yang terjadi adik-adik, teman-teman yang di rumah. Ya, dia punya maksud sesuatu yang tidak baik. Ketika dia menyuruh orang-orang Majus untuk memberitahukan apa yang terjadi, dia mau menerima kabar tersebut dan tentunya ada rencana-rencana yang akan dia lakukan nantinya. Apa yang terjadi nantinya adik-adik, teman-teman yang di rumah. Nah, Herodes berkata begini, aku pun datang akan menyembah dia. Padahal sesungguhnya tidak demikian, teman-teman. Adik-adik yang di rumah. Kemudian firman Tuhan bilang gini adik-adik. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Jadi setelah orang-orang Majus ini mendengar apa yang menjadi perkataan daripada Raja Herodes, apa yang menjadi perintah daripada Raja Herodes ini, mereka berangkat menuju ke Yerusalem di mana tempat Tuhan Yesus Kristus itu lahir. Nah, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului hingga berhenti dan tepat di mana anak itu lahir. Jadi ketika mereka dalam perjalanan, bintang itu mendahului mereka. Bintang itu lebih duluan nyampe di tempat di mana anak itu lahir, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri lahir di situ. Nah, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Jadi mereka bersukacita ketika mereka melihat bintang itu jatuh di tempat di mana anak itu berada, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, teman-teman. Mereka sangat bersukacita, mereka bergembira, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan mereka dan mereka telah melihat secara langsung. Oleh karena itu adik-adik dan Kariki, tentunya kita perlu bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun kita tidak melihat, kita tidak ada di peristiwa-peristiwa yang lalu, tetapi kita bisa merasakan bagaimana Tuhan sesungguhnya luar biasa baik dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan sesungguhnya sungguh-sungguh hebat di dalam kehidupan kita. Dia memberikan mama papa kepada kita, dia memberikan teman yang baik, dia memberikan guru-guru sekolah minggu, dia memberikan uang kepada kita, dia memberikan berkat-berkat yang lain kepada kita, dan kita patut bersukacita karena Tuhan kita selalu mencukupi kebutuhan kita, selalu ada bersama-sama dengan adik-adik dan teman-teman di rumah. Jadi nggak usah sedih dong ketika ada masalah, ada apapun yang terjadi dengan adik-adik. Tuhan satu-satunya sumber sukacita itu. Ketika kita ada masalah, kita dimarahi mama, kita tidak boleh sedih karena itu bentuk dari pembelajaran buat kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian berikutnya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Maria siapa? Pastinya adik-adik teman-teman di rumah tahu dong Maria siapa, adalah ibu daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka melihat anak itu bersama dengan ibunya, bersama dengan Maria, mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah kepadanya, kepada dia, yaitu anak itu. Mereka sujud menyembah kepada anak itu karena mereka sangat-sangat bersukacita. Mereka telah melihat kebenaran yang ditunjukkan oleh kuasa Tuhan kepada orang-orang Majus itu. Dan tentunya kita perlu bersukacita juga karena kebenaran firman Tuhan ditunjukkan melalui Alkitab yang perlu kita renungkan, yang perlu kita baca, dan perlu kita ingat di setiap hari di dalam kehidupan kita, sehingga itu akan menolong kita terus bersukacita. Apapun masalah di dalam kehidupan kita, kita boleh melewati semuanya itu karena Tuhan memberikan kita kekuatan, karena Tuhan memberikan kita kesehatan, karena Tuhan memberikan kita sukacita.
Yes, adik-adik. Jadi ketika orang Majusi itu tadi melihat anak itu dan ibunya, mereka sujud menyembah. Mereka pun membuka 4 harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan telah berbuat hal-hal yang luar biasa kepada kehidupan mereka, dan mereka telah merasakan secara pribadi. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi ada cara Tuhan tersendiri, adik-adik. Ketika Raja Herodes itu mempunyai niat yang gak baik, yang pada maksudnya dia tidak mau menyembah kepada anak itu karena dia takut posisinya akan digeser sebagai raja, karena dia takut nantinya dia akan digantikan. Padahal memang Yesus sendiri itu adalah raja itu sendiri, dia telah lahir. Dan cara Tuhan yaitu memakai orang-orang Majus ini memberitakan sambutan yang sangat istimewa yang diberikan oleh Tuhan, sehingga Tuhan menolong mereka melalui mimpi, memperingatkan supaya tidak melalui jalan yang tadi mereka lalui, sehingga tidak bertemu dengan Raja Herodes, tetapi Tuhan menghantarkan mereka dari jalan lain sehingga mereka aman dari Raja Herodes, dan mereka tentunya bersuka cita karena raja telah lahir ke dalam dunia. Sambutan istimewa patut kita bersama-sama menyambutnya di hari Natal ini, karena Tuhan kita Yesus Kristus sungguh luar biasa. Di hari Minggu kita memperingati Natal, di mana Tuhan telah lahir ke dalam dunia, dan sukacita itu ada di dalam hati kita karena Tuhan kita luar biasa, dan kita menyambut Dia sebagai pribadi yang istimewa di dalam hati kita, pribadi yang luar biasa sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Kita telah selesai adik-adik belajar firman Tuhan di hari ini. Kiranya firman Tuhan akan menolong kita bertumbuh di dalam Tuhan, akan menolong kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua, mama papa di rumah, dan tentunya adik-adik semua. Yes, kita ada persembahan buat Tuhan. Jangan lupa, jika sudah terkumpul di rumah, silakan memberikan kepada gereja, dan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di hari ini kita juga mau bersama-sama menghafal ayat hafalan kita tentunya. Nah, ayat hafalan kita teman-teman terdapat di dalam Matius 2 ayat yang kedua. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ya, sekali lagi bersama-sama dengan Kak Riki kita mau menghafal ayat hafalan sehingga ini akan menolong kita bersama-sama. Matius 2 ayat yang kedua. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat dan semangat. Sebelum kita menutup cerita kita di hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di minggu-minggu berikutnya, kita mau menutup dengan doa. Yuk, karena itu mengajak kita bersama-sama berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami telah merasakan sukacita di hari Natal ini. Kami menyambut sambutan yang istimewa karena Tuhan telah lahir di hati kami. Tuhan telah lahir ke dalam dunia menjadi tebusan, menjadi juru selamat kami secara pribadi. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Tolong kami supaya kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami boleh menikmati karya-karya Tuhan. Kami boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tolong mama papa kami, tolong
keluarga kami, supaya kami bersama-sama bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami bersyukur menutup kelas sekolah minggu di hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.